Saat itu tanggal 7 Desember 1941, pagi hari Minggu yang tenang di Hawaii. Matahari sedang terbit di atas Pulau Oahu. Para pelaut dan tentara Amerika sedang bangun. Banyak yang menantikan hari untuk istirahat. Sudah ada rencana untuk kebaktian di gereja. Beberapa tentara sedang cuti di Honolulu. Tidak ada yang menyangka akan ada masalah. Pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor damai. Kapal-kapal armada Pasifik Amerika Serikat berlabuh di perairan yang tenang. Tiba-tiba, kedamaian itu hancur. Pukul 7:55 pagi, pesawat-pesawat Jepang muncul di langit. Mereka datang bergelombang, menderu di atas pelabuhan. Bom-bom mulai berjatuhan. Torpedo-torpedo melesat menembus air. Ledakan-ledakan mengguncang kapal dan daratan. Asap hitam memenuhi udara. Serangan itu benar-benar tak terduga. Pasukan Amerika tertangkap basah tanpa persiapan. Ini bukan latihan. Ini adalah perang yang datang tanpa peringatan. Serangan di Pearl Harbor mengejutkan Amerika Serikat. Presiden Franklin D. Roosevelt menyebutnya sebagai tanggal yang akan dikenang sebagai hari yang kelam. Serangan itu memaksa Amerika masuk ke Perang Dunia Kedua. Jepang adalah negara dengan cita-cita besar di awal abad ke-20. Jepang ingin membangun kekaisaran besar di Asia. Negara itu sedang berkembang pesat industrinya. Tapi Jepang kekurangan sumber daya alam seperti minyak dan karet. Sumber daya ini sangat penting untuk pabrik dan militernya. Jepang mengincar negara-negara tetangganya untuk mendapatkan bahan-bahan ini. Jepang sudah menguasai Korea dan sebagian wilayah Tiongkok. Para pemimpin militernya menginginkan lebih banyak wilayah dan kekuasaan. Cita-cita ini mendorong Jepang melakukan perluasan wilayah. Mereka menyebutnya lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Jepang berkata ingin membebaskan Asia dari penjajah Barat. Tapi banyak yang melihatnya sebagai upaya Jepang mengganti penguasa Barat dengan penguasanya sendiri. Break. Militer Jepang semakin kuat dan berpengaruh. Mereka percaya Jepang ditakdirkan untuk menguasai Asia. Kepercayaan ini membuat Jepang berhadapan langsung dengan negara-negara kuat lainnya, terutama Amerika Serikat. Pembicaraan diplomatik antara Amerika Serikat dan Jepang berlanjut di tahun 1941. Tapi pembicaraan itu tidak berjalan baik. Amerika Serikat ingin Jepang menarik pasukannya dari Tiongkok. Amerika Serikat ingin Jepang menghormati kedaulatan negara-negara Asia lainnya. Namun, Jepang menolak melepaskan wilayah yang sudah dikuasainya. Para pemimpinnya merasa sudah terlalu banyak berkorban. Mereka menganggap permintaan Amerika sebagai penghinaan. Perbedaan pandangan antara kedua negara sepertinya tidak mungkin disatukan. Kedua pihak saling tidak percaya satu sama lain. Di Jepang, militer punya kekuasaan yang sangat besar. Orang-orang seperti Jenderal Hideki Tojo mendesak sikap yang keras. Mereka percaya perang dengan Amerika tidak bisa dihindari. Mereka berpendapat Jepang harus menyerang lebih dulu. Mereka merasa kehormatan dan kelangsungan hidup Jepang dipertaruhkan. Amerika Serikat memberlakukan larangan total penjualan minyak ke Jepang pada bulan Juli 1941. Jepang kini menghadapi krisis. Jepang harus menyerah pada permintaan Amerika atau mencari sumber minyak lain. Perancang rencana serangan Pearl Harbor adalah Laksamana Isoroku Yamamoto. Dia adalah panglima tertinggi armada gabungan Jepang. Dia pernah belajar di Amerika Serikat. Dia tahu kekuatan industri Amerika. Sebenarnya dia enggan berperang dengan Amerika Serikat. Dia khawatir perang yang panjang akan membawa bencana bagi Jepang. Namun, setelah keputusan perang diambil, dia merencanakan serangan itu dengan sangat teliti. Dia percaya serangan kejutan yang mematikan adalah satu-satunya kesempatan Jepang. Rencana Yamamoto dengan nama sandi Operasi Z sangat berani. Rencana itu melibatkan penggunaan kapal induk untuk melancarkan serangan udara besar-besaran. 6 kapal induk terbaik Jepang akan menjadi inti pasukan penyerang. Kapal-kapal induk itu adalah Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku, dan Zuikaku. Mereka membawa lebih dari 400 pesawat. Rencana ini membutuhkan ketepatan dan kerahasiaan yang luar biasa. Tujuannya adalah menyerang armada Amerika secara tiba-tiba dan terduga. Gelombang pertama pesawat penyerang Jepang lepas landas sebelum fajar. Ada 183 pesawat dalam serangan pertama ini.
Target mereka adalah kapal-kapal perang di barisan kapal perang. Mereka juga mengincar lapangan terbang di Hickam Field, Wheeler Field, dan Fort Island. Tujuannya adalah menghancurkan kekuatan udara Amerika di darat. Ini akan mencegah pesawat Amerika melakukan serangan balasan. Saat pesawat-pesawat Jepang mendekati Oahu, mereka terdeteksi. Dua prajurit Angkatan Darat Amerika di stasiun radar Opana Point melihat sekelompok besar pesawat. Ini terjadi sekitar pukul 7 pagi. Mereka melaporkannya kepada atasan mereka. Sayangnya, perwira itu mengabaikan laporan tersebut. Dia mengira itu adalah pesawat pembom B-11 Amerika yang diharapkan datang dari daratan utama. Serangan dimulai pukul 7:55 pagi, waktu Hawaii. Pesawat pembom tukik Jepang menukik turun dari langit dengan suara menderu. Pesawat torpedo terbang rendah di atas air, meluncurkan senjata mematikan mereka. Sinyal terkenal Tora! 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 Dikirim kembali ke armada Jepang. Banyak penyintas kemudian menceritakan kisah mereka yang mengerikan. Pelaut kelas 1 James Lawson berada di kapal USS Tennessee. Dia ingat terbangun oleh ledakan keras. Dia berlari ke pos tempurnya. Dia melihat pesawat-pesawat dengan lingkaran merah menukik dan mengebom. Pelabuhan itu lautan api, kenangnya. Orang-orang melompat ke air yang berminyak dan terbakar. Dia melihat USS Arizona meledak. Pemandangan itu sangat mengerikan. Lawson dan rekan-rekan sekapalnya melawan dengan senjata anti pesawat, tapi rasanya sudah terlambat dan tidak banyak membantu. Para perawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Pearl Harbor menghadapi situasi yang sangat berat. Kepala perawat B.E. Trisleja menggambarkan suasana yang kacau balau. Orang-orang yang terluka terus berdatangan. Mereka menderita luka bakar parah, luka pecahan bom, dan syok. Rumah sakit dengan cepat kehabisan tempat tidur. Dokter dan perawat bekerja tanpa lelah. Mereka merawat ratusan korban dengan persediaan terbatas. Kisah-kisah keberanian yang luar biasa pun muncul. Anak-anak muda yang terluka parah berusaha membantu kawan-kawan mereka. Dedikasi para staf medis sangat heroik. Warga sipil di Oahu juga mengalami kengerian serangan itu. Sekitar 1 jam setelah gelombang pertama menyerang, gelombang kedua pesawat Jepang tiba. Gelombang ini terdiri dari 171 pesawat. Target mereka termasuk lebih banyak kapal dan lapangan terbang. Mereka bertujuan untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai gelombang pertama. Pasukan pertahanan Amerika kini lebih waspada. Tembakan anti pesawat lebih gencar. Tapi pilot-pilot Jepang terus menyerang dengan gigih. Mereka menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada pangkalan yang sudah hancur. Langit dipenuhi asap, ledakan, dan deru mesin. Kapal-kapal perang menderita kerusakan parah. USS Arizona hancur total. USS Oklahoma terbalik setelah dihantam beberapa torpedo. Banyak awak kapalnya terjebak di dalam. USS West Virginia dan USS California tenggelam di tempat berlabuhnya. USS Nevada mencoba melarikan diri dari pelabuhan. Kapal itu menjadi target utama pesawat pembom Jepang. Kapal itu rusak berat dan harus dikandaskan. Kapal perang, kapal penjelajah, dan kapal perusak lainnya juga rusak. Jantung armada Pasifik menjadi puing-puing yang berasap. Kekuatan udara Amerika juga lumpuh. Berita serangan di Pearl Harbor sampai di Washington DC pada sore hari. Berita itu disambut dengan keterkejutan dan rasa tidak percaya. Kemudian, kemarahan menyebar ke seluruh negeri. Laporan awal simpang siur. Tapi besarnya bencana itu segera menjadi jelas. Amerika, negara yang sebagian besar cinta damai, telah diserang secara brutal. Rasa terisolasi dari perang di Eropa dan Asia langsung hilang. Serangan itu menyatukan rakyat Amerika dengan cara yang tak tertandingi. Pada tanggal 8 Desember 1941, Presiden Franklin D. Roosevelt berpidato di depan sidang gabungan Kongres. Dia memulai dengan kata-kata terkenal, "Kemarin, 7 Desember 1941, tanggal yang akan dikenang sebagai hari yang kelam." Dia meminta Kongres untuk menyatakan perang. Kongres menanggapinya dengan cepat. Seruan ingat Pearl Harbor menjadi seruan penyemangat yang kuat. Seruan itu membakar tekad Amerika. Serangan itu memotivasi tentara, pelaut, dan pekerja pabrik. Serangan itu membangkitkan opini publik. Serangan itu menghapus perpecahan tentang ikut perang. Orang Amerika dari semua kalangan ikut serta dalam upaya perang.
Negara mengerahkan sumber daya industri dan manusianya. Tujuannya jelas, mengalahkan Jepang dan sekutunya. Tujuan bersama ini adalah akibat langsung dari keterkejutan atas Pearl Harbor. Serangan di Pearl Harbor memiliki dampak jangka panjang. Ini menandai berakhirnya sikap Amerika yang tidak mau ikut campur urusan dunia. Amerika Serikat tidak bisa lagi menghindar dari konflik dunia. Amerika Serikat muncul dari Perang Dunia Kedua sebagai negara adidaya global. Amerika Serikat mengambil peran utama dalam membentuk tatanan dunia pasca perang. Kebijakan luar negeri Amerika berubah drastis. Negara itu menjadi sangat terlibat dalam urusan internasional. Keterlibatan ini berlanjut hingga hari ini. Pearl Harbor adalah titik balik dalam hubungan Amerika dengan seluruh dunia. Monumen USS Arizona di Pearl Harbor adalah tempat peringatan yang khidmat. Monumen ini menghormati mereka yang kehilangan nyawa pada hari naas itu.